itu mau ke Bukit Banggalau ya, Ya, Bukit Banggalau. Banggalau. Tapi terus orang bilang kan, oh udah terlalu sore, bang. Selain di situ bisa kok di sini kata Iren. Oke. Pergi dong kami ke namanya Pulau Tongah. Ada Oke. itu jalannya itu luar biasa jelek lah kak ya. Oke. Emang nggak motor tuh udah tanah kuning becek-becek lewat gitu. Tiba itu kita berada di ujung sungai. Nah, wah bagus banget itu kayak savana. Kalau Oke. mungkin kakak pernah lihat Gema ya, Gema di daerah Lipat Kain. Nah Kain, itu seperti itu. Itu namanya di Oke. Pulau Tongah. Dan tuh kami aja yang camping di situ dan itu sangat-sangat bersih, masih terbuka lah ya, Ya, terbuka. terbuka. Itunya tempatnya itu dan ya di situ kami itu termasuk yang masih awal-awal berdiri Oke. dadakan dan itu kita emang hilang lah, get lost ya, get lost dari kota, sinyal pun susah. Jadi kita emang bener-bener di situ bonding kekeluargaannya ketika itu dapet banget gitu kita emang. Kalau ada foto of the year itu cantik banget foto kami itu karena Wih. sangat nggak ada bocor cahaya dikit pun, Oke. saking jauhnya dari lingkungan masyarakat. Tapi cahaya langitnya mungkin cakep Ah, banget itu ya, cahaya Bang, langitnya ya. cakep, Oh, gitu. oke, Tapi keren. ada juga sih Den selain itu. Apa tuh? Nah, itu jadi Lubuk Torok. Oh, Lubuk Torok. Lubuk Oke. Torok ke arah Bangkinang. Oke, Itu oke. dia view-nya bener-bener asri. Asri ya. Hutan banget. Terus sinyal tidak ada sama sekali. Heeh. Jadi betul-betul kita berpetualang di alam. Wih. Iya. Rasanya kalau tinggal misalnya apalagi di Pekanbaru biasa ngeliat kota tuh kadang apa sih ada ya sekitaran kita ya, tapi ternyata masih banyak Masih, ya. Banyak 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 banget. banget ya, cuman mungkin jadi hidden gem aja nggak Iya, kelihatan ya. iya. I see. Itu kan dari pengalaman yang mungkin cukup menantang tadi, ternyata tiba-tiba pindah haluan deh gitu ya. Terus ada juga tentang tempat-tempat yang ternyata belum banyak terjamah diketahui orang dan jadi kebanggaannya sendiri ya ketika akhirnya berhasil ya nyampe ke sana ya Bang Babar ya. Tapi ada nggak kira-kira dari semua momen bareng sama Dadakan Adventure atau mungkin seumur hidup deh sebagai seorang petualang gitu ya, ini ada nggak sih momen favoritnya dari momen proses berpetualangnya itu sendiri? Saya mungkin ya kalau saya sih kak tetap ini menjadi hal yang sebuah attention bagi saya, Oke. sebuah pengalaman yang luar biasa karena sebelumnya saya adalah petualang yang apa ya selalu pikir positif terus. Oke. Maksudnya santai aja lah, nanti juga aman lah tuh kayak gitu ya, Optimis deh optimis ya, saya. yakin ya. Ternyata ada suatu saya mau perjalanan ke salah satu air terjun kak ya. Mungkin bisa lihat di IG Dadakan aja. Bisa. Kita pernah bagi juga pengalaman di situ saya sebagai leadernya untuk ke daerah air terjun itu dan di perjalanan kita ketemu dengan namanya ada jejak binatang buas lah gitu ya. Oke. Sedangkan di situ kita tidak mempertimbangkan untuk membawa parang atau gimana gitu ya. Wah, oke. Jadi di situ menurut saya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Di situ saya dituntut untuk menjadi leader yang mengambil keputusan secara cepat dan teman-teman pun harus mengambil keputusan secara cepat. Jadi awalnya kita selalu berpikir positif dan selalu optimis aja. Udah kita pulang aja, harus mengambil tindakan yang lebih cepat. Kita pulang balik, muter balik. Jadi kita nggak jadi kayak terjun itu kak. Karena keselamatan nomor satu Iya, di situ. benar, Keselamatan nomor benar. satu. Jadi karena memang ada jejak sosok, Ya, sosok ini lah, serem banget serem ya ini. banget lah. Apalagi mungkin sedang tidak membawa peralatan gitu ya yang khusus untuk menghadapi situasi kayak gitu ya. Oke, ini cukup challenging banget ya. Challenging. Apalagi memang harus cepat sebagai leader ya Bang ya. Iya. Harus segera mengambil keputusan ya karena memang banyak orang yang bakal ngikutin langkahnya ya. Iya. Ibaratnya kalau Bang Babar maju semua Maju gitu semua ya. kemarin. Tapi kita bertanggung jawab juga untuk keselamatan tadi ya. Oke. Nah ini kalau dari Bang Babar, dari Bang Darwin, ada nggak sih momen favoritnya sebagai seorang petualang sejauh ini? Kalau dibilang momen banyak ya. Banyak ya. Keluarin dulu listnya dulu nggak sih? Karena saya termasuk yang aktif lah mungkin bisa dibilang yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Dadakan Adventure. Mungkin pengalaman yang sangat menantang itu saat Dadakan itu traveling ke Sumbar. Oh, oke. Kita explore ada sekitar 7 air terjun. Oke, 7 air terjun. Itu dalam durasi berapa lama? Itu kemarin kalau nggak salah itu yang waktu bulan 2, yang Oke, waktu bulan 2. libur panjang. Oke. Itu kita memang langsung ekspedisi air terjun yang ada di Sumbar itu ada di Payakumbuh, ada paling jauh itu di Padang. Oke. Padang. Dan itu saat itu ada mungkin ya karena mungkin lah adalah teman kita yang egois mungkin ya. Dia pengen selalu hebat. Itu dia terkadang waktu kita ke hutan itu dia
selalu duluan. Oke, Selalu jadi ada duluan. karakternya beda, cukup beda ya. Jadi saat Oke. itu dia kalau bisa dibilang agak sedikit mistis, dia hilang setengah jam. Waduh. Ini hilang ya? Iya, hilang, Oke. hilang, bisa Tapi dibilang. panik gak sih kalau hilang kayak gitu? Oh panik, sungguh ya? panik. Oke. Dia hilang. Untung syukurnya dia ketemu lah Kirna. Ketemu ya. Iya, ketemu dengan ketemunya dia dengan melihat kita. Oh, oke. Kalau nggak melihat, nggak mendengar suara, mungkin dia udah. Wah, nggak kayaknya tahu lah ya. sudah sampai jumpa ya. Nah, Oke, karena oke, kita oke. kan expert hutan kan, hutan air terjun. Nah itu dia. Jadi memang itu mungkin pelajaran buat semuanya juga ya. pelajaran buat Jadi untuk semuanya. karakter manusia kan pasti bakal beda-beda ya Bang Iya, ya. benar. Apalagi challengingnya karena ini berkelompok, jadi bakal bertemu karakternya benar. beda. Dan ternyata ya itu salah satu hal yang jadi pengingatnya deh Iya, ibaratnya ya. Oke, tapi Bang Babar, Bang Darwin nggak pernah lost kan ya, kesesat atau kesesat bersama jangan-jangan? Oh, kesesat bersama yang kita ke air terjun yang Ke air ketemu terjun binatang itu itu, ya, binatang oke. itu sampai Kita kemarin kalau salah dikeliling iya 3 sampai kali ya? 3 kali. Jadi Oh, istilahnya oke. memang sebenarnya itu mungkin penyelamat kita Iya, juga penyelamat. ya, Oke. karena memang saya setelah itu kita jalannya karena itu udah ditinggali selama 1 bulan ya, nggak ada pengunjung kata Oke. orang itu, dan tuh udah emang ditinggal, udah jadi hutan tuh udah rapet. Oke. Kita jalan tuh udah hilang, nggak tahu nih, nggak ada petunjuk pun nggak ada, warga pun nggak ada. Kita belok kiri, muter lagi, terus belok kanan, muter lagi. Akhirnya pas terakhir tuh saya dapet jalannya, memang ketemu yang jejak itu, dan itu masih hangat lah ya, mungkin Iya, kita masih ngomong baru ya. Jadi kayaknya, oh berarti kita kayaknya ditolong ini dengan kita Karena ada yang diputer-puterin, ya, dan itu tersesatnya bareng-bareng. Bareng-bareng Baru ya. ketemu jalan itu pas kita misah 3-3-4 oke. ya, 3-3-4 karena 10 orang yang berangkat, 3-3-4, dan yang ketemu pertama yang melihat dengan mata tuh saya bertiga, rombongan saya. Jadi saya langsung teriak, langsung muter. Muter ya, ngasih Gitu. tahu ya. Syukurnya deh, untung nggak ketemunya, masih ketemu jejak dulu lah ya, belum ketemu sama wujud ya beneran Wujudnya. ya. Aduh, iya bang, banyak banget ya ternyata pengalaman yang seru banget nih. Memang dibilang hasil akhirnya memang menyenangkan, tapi ternyata prosesnya ini wah banyak sekali ya tantangannya ya Bang Babar dan Bang Darwin. Oke, kita masih bakal lanjut lagi nih ngobrolin tentang banyak hal tentunya ya bareng sama Dadakan Adventures. Dan tentunya nih buat kamu teman Pro 2 boleh banget sambil komen di kanal YouTube kita Pro 2 Pekanbaru, atau mungkin mau hubungin kita via WhatsApp juga boleh di 0811 7600 884 buat ngobrol sama Bang Babar dan juga Bang Darwin hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng kita di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Systems are offline. 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang. Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam. Saya pakai seragam Ya, sekolah. baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba-coba lihat.
Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya. Hah? Iya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Kak, ponselnya jauhin tuh. Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal. Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor. Hah? Masa sih? Aduh, nggak usah masasi deh. Buruan jauhin. Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman. Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Hai, pernah merhatiin nggak? Kalau kamu ke restoran ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis. Pro 2 FM, Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
88,4 FM RRI Radio Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih Vega temani kamu di sore ceria. Kali ini teman radio masih bareng sama Bang Babar dan juga Bang Darwin ya, dari Dadakan Adventure yang bakal cerita sama kita tentang gimana sih seorang petualang ya kalau misalnya punya pengalaman ya, kemudian persiapannya bakal kayak apa aja. Karena sesuai sama tema kita hari ini ya, tadi kita udah sempat kenalan sama Dadakan Adventure-nya, udah nanyain juga nih hal-hal yang mungkin cukup menarik ya sebenarnya dari perjalanannya Bang Babar dan juga Bang Darwin. Kali ini kita bakal ke main poinnya soal berpetualang dadakan. Wah, ini kayaknya keunggulannya Bang Babar dan juga Bang Darwin nih gitu ya. Kalau biasanya orang berpetualang mungkin udah nyiapin dari waktu yang cukup lama, mungkin dari 18 tahun yang lalu, enggak ya, kelamaan ya. Atau mungkin dari beberapa bulan sebelumnya. Tapi nih ternyata nih tadi dari pengalamannya Bang Darwin bahkan ada yang sempat haluannya berubah tiba-tiba di detik-detik terakhir. Kemudian ada juga karena Dadakan Adventure ini orang-orangnya juga mungkin punya kesibukannya masing-masing, jadi jadwalnya juga ya dadakan gitu ya. Nah sekarang kita bakal tanya nih, sebenarnya gimana sih mempersiapkan petualangan yang memang harus terbiasa nih dadakan gitu ya? Apakah emang bisa sebenarnya dilakukan atau emang ini cuman Bang Babar sama Bang Darwin aja yang bisa nih? Kira-kira gimana sih Bang? Nah gimana Bang Darwin? Sebenarnya untuk persiapan bukan hanya kita berdua aja ya. Kalau sebenarnya semua anggota, teman-teman juga sebenarnya bisa mampu. Kuncinya itu aja, ada kemauan itu aja sebenarnya. Oke, jadi dari niatnya dulu gitu ya, harus bisa. Ada ya. Oke, jadi niatnya, kemudian itu kan dari segi apa ya, keinginan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mempersiapkan fisiknya, kira-kira ada nggak sih? Gini Kak. Gimana? Kalau kita itu pertama jelas riset dulu Kak ya. Oh oke, ada risetnya juga ya. Pasti dong. Sebelum kita menjelajah itu kita riset. Oh kemana nih? Rundingan, riset. Kemana nih? Kalau ada yang punya YouTube atau channel atau yang mendeskripsikan tempat itu boleh juga dikirim ke grup. Kita lihat nih. Oh ini. Oke. Nah kira gimana sih medannya? Medannya juga. Medan bukan Medan Sumatera Utara ya. Bukan. Jadi medan perjalanannya, trekking kan. Ada juga yang kita mungkin ini kayaknya memang harus pakai motor yang kendaraan, misalnya kendaraannya harus yang dengan motor cross atau yang hindari motor yang gede kayak NMAX mungkin gitu ya. Kita produk gak apa-apa lah ya, jadi kita riset dulu, ternyata harus kayak gini nih. Terus ternyata kita perlu trekking jalannya itu sekitar setengah jam atau sejam. Oh berarti harus sedikit lah, minimal tuh tidur yang cukup. Itu dulu. Karena dengan tidur yang cukup, insya Allah energi itu lebih cepat beregenerasi ketika kita. Tapi kalau kita udah capek ngantuk duluan udah juga susah. Jadi pertama itu ke fisik yang ke situ. Selanjutnya baru kita persiapan masing-masing tanggung jawab ya, barang pribadi. Oke, barang pribadi dulu. Barang pribadi. Kalau barang pribadi ya biasalah kita bawa baju berapa helai, perkiraan perjalanan berapa lama bawa ini. Terus nanti baru obat-obatan dan lain-lain biasa lah ya. Pokoknya pribadi. Selanjutnya kepada alat secara tim. Nah, secara tim tentunya kebetulan nih Kak, Dadakan Adventure ini kita mau harus menjelaskan kalau Dadakan Adventure ini adalah komunitas yang non-profit. Non-profit, jadi tidak ada sedikit pun uang kas apapun gimana. Tapi kita punya kas. Dari mana tuh uang kasnya? Ketika kita perjalanan kita ayo urun-urunan 100.000 nih. Bersisa nih. Ada lebih kita simpan untuk keperluan nanti misalnya mendadak beli ini, beli ke perlengkapan misalnya. Jadi di base camp kita itu udah lengkap. Jadi secara tenda, secara lampu, secara apapun itu alat untuk camping itu udah sangat-sangat mumpuni. Itu berasal dari mana? Dari yang uang-uang sisa kita jalan-jalan itu. Tabungan bersama. Jadi disimpan di base camp kita. Base camp kita di Rawa Indah Kak ya. Rawa Indah dekat sini. Kalau mau datang silahkan. Belusukan RRI boleh. Bisa banget ya. Nanti kita langsung tiba-tiba house tour ya. House tour boleh. Jadi di situ alat-alat itu bersama. Perkiraan kalau misalkan 12 orang berarti kita butuh tendanya sekitar 3. Tenda isi 4. Ya udah kita berangkat. Semua barang dibawa. Kendaraan berapa? Kalau bisa satu kendaraan itu 2 orang gitu kan. Jangan terlalu banyak kendaraan karena itu mengurangi juga lah, biar efisiensi lah ya, efisien juga bagi kita perjalanan. Setelah itu baru deh kita mulai dengan cek dulu kendaraan kita semuanya, baru kita gas berangkat. Dan kita sangat-sangat orang yang kita
salah satu komunitas yang cukup menghargai waktu ya. Jadi on time tuh nomor 1 lah di situ. Jadi kalau misalkan kadang pun kalau misalnya ini terlalu lama nih kawannya, udah kita tinggal ketemu di sana ya, ketemu di salah satu titik karena itu wasting time banget kan. Jadi apapun itu, kadang kan ada juga orang yang bisa ngaret tuh hal biasa. Kalau juga apalagi kadang ya. Nah, kalau diadakan adventure, kita mengajarkan semuanya harus disiplin karena di situ latar belakang banyak kan ya. Ada yang masih sekolah, ada yang SMA, harus kita ajarkan sama-sama juga. Dan kita pun yang bekerja pun kita belajar sama-sama untuk on time gitu sih. Pastinya tetap juga nanti tetap bersama masuk ke area tracknya. Meskipun ada teman yang telat, tetap kita tunggu. Tetap bersama-sama. Tetap bersama ya. Jadi mungkin jangan sampai nih karena ada kesalahan dari satu orang akhirnya berdampak ke yang lain juga ya, terpaksa harus menunggu juga gitu ya. Oke, ini jadi dadakan adventure ini menghargai waktu ya. Ini salah satu hal yang penting banget. Dan tadi ternyata salah satu yang paling mungkin bisa dibilang berpengaruh untuk traveling dadakan ini adalah karena semua kesiapannya udah ada gitu ya tadi. Jadi dari segi fisik mungkin ya nanti istirahat ya, mungkin dari perbekalan segala macam, kemudian untuk barang-barang juga sudah ada gitu ya. Makanya mungkin dadakan ya udah tinggal packing langsung gas gitu ya. Mungkin yang kita harus persiapan sama-sama tuh yang makanan kak ya, logistik dan lain itu jelas kita harus runding bersama dong. Ketika kita kumpul makan apa nih kita nanti, ketika udah kumpul udah siap semua, makan ini menunya gini. Kebetulan koki gitu kan, semua bisa masak, semua belajar dari yang awalnya tidak bisa masak jadi bisa masak kan. Dan biasanya camping mungkin ada isu ya kak ya, isu kalau di tempat camping itu cewek tiba-tiba hilang kemampuan masaknya. Itu benar kak, itu benar. Beneran ya? Beneran. Bukan mitos Bukan. Kenapa kira-kira? Jadi memang disitulah titiknya dunia kebalikan ya gitu ya. Yang cowok masak ya. Yang cewek-cewek asik ngerumpi. Asik memperhatikan ya, tapi, gitu ya. Tapi it's okay. Mereka bagian cuci piring biasanya, cuci piring. Ada tugas masing-masing. Jadi terkadang juga kita bagi teman-teman yang nggak bisa masak juga bisa kita ajarin. Bisa diajarin ya. Ini katanya langkah selanjutnya dadakan adventure bikin resto ya. Bisa aja. Bisa ya. Bisa aja. Bisa ya. Iya nggak bisa bangun tenda, diriin tenda, kita ajarin. Gitu. Jadi masih banyak tapi ya berarti yang mungkin harus belajar dari awal itu bahkan tetap dibimbing ya. Iya, jadi dadakan adventure ini bukan hanya sebagai perkumpulan tentang adventure aja, tapi juga tempat untuk belajar bersama sih kak, lebih ke situ. Karena kita pun kalau mungkin teman-teman mau pantengin IG kita itu, kegiatan kita itu bukan hanya cuman adventure. Kita juga kemarin running bareng, hari Minggu running bareng. Running ada. Terus kita panti juga ada. Kunjungan sosial ke panti. Ketika ada gempa apa kita bantu. Itu juga kita tetap berjalan, semuanya berjalan. Dan kalaupun sekedar kumpul-kumpul masak bareng di rumah teman pun juga kita sering. Hampir tiap seminggu itu ada minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Kita silaturahmi sama-sama. Rumah yang bersedia lah ya. Misalnya ke rumah teman kita ini, di situ kita. Itu tuh. Jadi ternyata momennya ini menarik banget, gak hanya berpetualang bareng, tapi juga kayaknya berkehidupan pun juga kekeluargaan. Jadinya ya. Sampai yang udah yang awalnya belum berkeluarga jadi berkeluarga, mereka berdua anggota. Ada juga. Ada juga. Jadi ini satu fakta menarik, tiba-tiba berjodoh. Ini bisa jadi nih teman-teman dua kamu kecarian ya, jodoh-jodoh kamu di mana, ternyata nih kalau di satu komunitas ketemu di situ gitu. Enggak ada yang tahu dong gitu ya. Ini menarik banget ya. Tapi untuk prosesnya ini kan sudah 3 tahun bersama gitu ya. Kemudian juga memang temanya dari awal dadakan. Ada nggak sih mungkin kesulitan dari orang-orang yang awalnya biasanya enggak bang, aku biasanya harus persiapan dulu nih lama gitu, nggak bisa kalau dadakan, atau tipikalnya emang udah siap nih untuk dadakan beginian? Yang jelas sih kak ya, biasanya itu awal-awal pasti ada yang punya ilmu ya masing-masing ya. Merasa dia lebih pengalaman atau malah yang kurang pengalaman. Kita bonding dong. Dadakan tuh harus kayak gini. Nanti lama-lama kalian menyesuaikan juga. Menyesuaikan. Awalnya ada memang yang cukup perfeksionis. Perfeksionis, cukup hektik yang awalnya tuh aku harus bawa dress gitu kan, mau foto-foto. Ada biasa lah kan. Yang harus ini nih ujungnya udahlah santai aja lah, anggap pindah tidur kayak orang bilang pindah tidur ya. Jadi gitu, santai aja. Jadi memang bakal ada terus menerus ya, mungkin tipikal orang yang beda-beda, tapi
akhirnya karena kekeluarganya tadi diajarkan bersama, bonding, dan akhirnya terbiasa juga ya Bang ya. Jadi itu kayaknya mungkin poin plusnya dadakan adventure ya, terus dipertahankan ya. Keren. Jadi ini beberapa tipsnya tadi. Yang pertama tuh dari segi fisik harus disiapkan ya Bang ya. Kemudian juga bagaimana kelengkapannya juga, mungkin ini harus gak bisa dong ya tiba-tiba dadakan tapi emang gak bawa apa-apa kan, itu bukan persiapan yang baik ya. Tetap harus riset juga gitu ya, kira-kira ada apa aja. Nah mungkin terakhir deh dari Bang Babar dan juga Bang Darwin, untuk para pemula nih yang mungkin mau berkegiatan gitu ya, atau mungkin mau bergabung di Dadakan Adventure, mungkin boleh dikasih deh pesan-pesannya apa sih yang harus dipertahankan kira-kira dari Bang Babar, Bang Darwin? Bang Darwin dulu boleh. Aku duluan ya, oke. Ya bagi saya sih, bagi teman-teman, kalau pemula kita terlalu sombong ya ngomong ya. Intinya teman-teman yang punya niat dan tidak ada tempat untuk ini punya niat nih, tapi aku mau pergi sama siapa ya gitu kan. Mulai dari mana ya? Ingat Dadakan Adventures. Itu pertama kali. Boleh dilihat di Instagramnya. Kita sangat terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung. Cara bergabung itu cukup singkat, cukup mudah, bukan singkat, cukup mudah. Hanya mengikuti trip kita sebanyak 2 kali. Atau bisa kegiatan gitu. Kegiatan rutin kita di Dadakan mungkin bisa. Jadi 2 kali ngikut aja udah, nanti kita masukin ke grup WhatsApp ya. Iya, nggak harus berpetualang ke hutan, camping segala macam. Kalau kita kalau misalnya ngikut kegiatan apa aja pun boleh, bisa aja. Oke, jadi menunjukkan konsistensi. Ya konsistensi. Bisa nggak gitu. berkomitmen kira-kira Iya, nah itu aja. Oke, kalau dari Bang Darwin ada tambahan? Ya mungkin itu. Dia udah sehati ya, udah sehati, sering bonding bareng jadinya ini ya. Oke, jadi buat teman-teman semua ya yang mau berkegiatan ya, pengen ngerasain juga serunya main bareng sama Bang Babar dan Bang Darwin untuk berpetualang berikutnya ya, bisa gabung di Dadakan Adventure. Caranya ya sederhana tapi besar ya komitmennya ya. Harus ikutan dulu di beberapa trip, 2 trip deh untuk bisa bergabung. Kemudian jangan lupa untuk persiapannya tadi gitu ya, walaupun dadakan tetap harus bisa matang juga dong gitu ya. Oke, thank you banget Bang Babar, Bang Darwin sudah main ke studio kita hari ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi ya untuk berkegiatan, dan thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang sudah nonton hari ini ya. Semoga gak bosan-bosan deh. Insya Allah kita ketemu lagi ya Bang ya. Gak kapok ya. Gak kapok. Kita ya. Bisa nanti dengan RRI kunjungan gitu kan. RRI ke base camp kami. Vega deh sama teman-teman RRI nanti yang main ke sana ke base camp atau RRI. Atau boleh juga nge-camp bareng. RRI camp bareng. Dadakan banget memang ya. Bisa. Atau nanti pas kami anniversary kan mau ada siaran dari RRI Pro 2, boleh banget kami. Terima kami dengan setengah hati. Oke, kita tunggu ya invitationnya ya. Oke, thank you banget Bang Babar dan juga Bang Darwin, sehat-sehat sampai bertemu lagi. Dan buat kamu teman Pro 2 jangan khawatir ya, karena abis ini masih Vega temani kamu di Pro 2 Pekanbaru. Dan Vega pamit, Bang Babar dan juga Bang Darwin pamit. Sampai jumpa. Bye bye.